Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya mau membahas analisa saham BBNI untuk periode kuartal 1 2023 ya. Sudah rilis laporan keuangannya tanggal 18 April 2023 dan hari ini tanggal 20 April 2023. Bursa libur, ini hari terakhir bursa buka, harganya naik 25 poin menjadi 9475. Untuk kinerja sahamnya teman-teman ya, kalau kita lihat di sini semuanya positif ya. Karena memang ini mendekati harga all time high-nya dia ya. Jadi ini tertingginya setahun terakhir pernah 9950 dan terendahnya 7150. Jadi ini memang mendekati all time high-nya sehingga eh, yang memegang saham ini mestinya banyak yang floating profit ya, sangat sedikit yang sedang floating minus. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham BBNI dari 4 analisa ya. Kita akan bahas fundamentalnya secara umum seperti apa, terutama update di kuartal 1 2023, kemudian dari seasonality, kira-kira bulan-bulan apa yang terdekat ada peluang untuk naik. Kemudian dari bandarmologi, bagaimana perpindahan sahamnya setahun terakhir dan di bulan April ini. Dan terakhir dari sisi teknikal, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, kita mulai aja seperti biasa ya. Company background, jadi BNI ini mestinya sudah pada tahu ya. Jadi ini bank BUMN ya, usaha perbankan, di mana perbankan ini ya eh, mengumpulkan dana pihak ketiga, masyarakat berupa tabungan, kemudian disalurkan lagi menjadi pinjaman. Ya, dan di sini juga punya anak perusahaan ya, BNI Syariah, ada Multifinance, BNI ada sekuritas juga, asuransi, ada remittance ya. Kira-kira seperti itu. Ya ini listingnya sudah lama ya tahun 96 dan IPO harga IPO-nya 850 teman-teman ya. Jadi sudah naik hampir 10 kali lipat lebih ya, 11 kali lipat malah ya. eh itu aja. Kemudian kita akan langsung masuk aja ke performance-nya ya untuk jangka panjangnya ya di kuartal 1. Ya ini adalah performance yang tinggi teman-teman ya. Ini saya nggak ngecek ini apakah sama atau enggak, tapi minimal ini sudah lebih tinggi atau sama dengan tahun 2020 di mana itu masa COVID teman-teman ya. Masa sebelum COVID ya, kuartal 1 ya. COVID-nya kan mulai di kuartal 2 ya. Jadi kuartal satunya ini masih sudah pulih ya, kira-kira sudah sama. Untuk laba kotornya juga demikian ya. Laba usahanya ini tertinggi ya, all time high selama Q1. Laba bersihnya juga all time high selama Q1. Jadi ini masih break performa tertingginya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan cek dari struktur pendapatannya ya. Kalau kita cek dari struktur pendapatannya dari kuartal per kuartal, ya, untuk kuartal 1 2023 ini beban pokok penjualan cukup meningkat teman-teman ya. Jadi 34 dan ini tertinggi selama dari kuartal 4 2021. Ya, untuk laba kotornya pun pasti akan turun ya secara persentase. Kemudian laba usahanya ini naik teman-teman ya karena beban usahanya turunnya cukup drastis ya. Dari 48, 33, 32 ke 25 ya sehingga laba usahanya naik, beban lain-lainnya kecil sekali, kemudian laba bersihnya 31,9. Jadi ini cukup tinggi teman-teman ya dari pendapatan bunga. Nah, untuk kinerja jangka pendeknya sendiri ini naik ya, pendapatan dari kuartal 1 2022 ke 2023 ini naik 19,5%, laba kotornya naik 13%, laba usahanya naiknya cukup oke 31,7 ya, karena tadi ya beban usahanya ini malah turun teman-teman ya. Di sini pendapatannya naik, beban usahanya malah turun secara nominal ya, sehingga eh, positif sekali ya di laba usahanya. Ya, untuk laba bersihnya juga naiknya cukup tinggi 32,4%. Ya, jadi ini kinerja jangka panjang di kuartal 1 maupun kinerja jangka pendeknya ini naik ya. Untuk rasio khusus bank ya, saya update ya ini per kuartal 1 untuk CAR atau KPMM atau modal sendiri ya, ini naik teman-teman ya, naik jadi 21,61%, ini masih jauh di atas standar. Terus apa ini, aset bermasalahnya ya, aset produktif bermasalahnya ini turun ya, yang dulunya 2% sekarang sudah turun 1,9 di 1, ya. Kemudian CKPN-nya ini cukup tinggi ya, cukup tinggi, 2 kali lipat lebih daripada gross NPL, NPL gross-nya ya. Dan NPL net-nya ini turun ya, jadi bagus teman-teman ya. Ini performanya tambah bagus, ROA-nya
naik, kemudian ROE-nya juga naik ya, NIM-nya juga naik. Terus ini operating expenses ini BOPO teman-teman ya, BOPO-nya turun bagus ya. Tadi memang kelihatan bahwa turun ya beban usahanya. Kemudian CIR-nya ini naik ya, kurang kurang di sini ya teman-teman ya. Namun secara BOPO-nya ini oke. Kemudian secara LDR juga nggak kemana-mana, masih di situ-situ aja. Ya, jadi ini ada peningkatan ya dari sisi rasionya teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari valuasinya pada saat video ini dibuat, ini PBV-nya 1,26 ya, dengan PI ratio-nya 8,46. Kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebenarnya PBV-nya belum yang paling tinggi teman-teman. Jadi masih terhitung di bawah rata-rata. Jadi ini masih terhitung rendah teman-teman ya. Secara PER juga masih terhitung rendah. Jadi ini kalau secara ini sih, kalau apa dibandingkan bank-bank lain ini paling murah, nanti saya akan infokan ya. Untuk ROE-nya sendiri kan 13,91% karena kita bayarnya di 1,26 ya, earning yield-nya 11,08%. Jadi kalau secara ini, secara earning yield ini termasuk harganya wajar ya. Namun kalau kita bandingkan ya dengan empat bank besar lainnya ya, kalau kita bandingkan dengan Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA dan BNI, secara valuasi ya, kalau kita lihat secara price to book value ya, price to book value ini juga masih paling rendah BPNI ya, masih di angka kepala satu teman-teman ya. Yang lainnya sudah 2,2, BBRI juga sudah 2,5, apalagi BCA sudah 5 ya. Earning yield juga masih paling tinggi ya. Jadi yang lainnya ini BCA paling mahal, BMRI juga mahal hitungannya, BRI sudah mahal, BPNI masih wajar ya teman-teman ya. Jadi ini kalau Warren Buffett bilang ini wonderful company in a fair place, fair price ya. Nah, ini perusahaan yang bagus di harga yang wajar ya, BPNI ya teman-teman ya. Kemudian price to book value tadi, terus earning earning yield ya, kemudian PE ratio ya teman-teman ya. PE ratio-nya juga masih paling murah ya. Jadi ini secara valuasi memang wajar teman-teman ya, harganya wajar, namun dibandingkan dengan yang lainnya ini paling murah. Oke, untuk dividen ini rutin bagi dividen teman-teman ya, rutin bagi dividen. Dan kalau saya nggak salah ingat ya, ini kecil teman-teman ya, dividen payout ratio-nya paling kecil dibandingkan yang lain ya, bank-bank lain yang tadi. Ya ini hanya 25%, 25%. Ini kemarin aja 2022 bagi 40%. Kalau pembagian dividennya kecil artinya apa? Artinya modalnya masih digunakan untuk modal pengembangan teman-teman ya pastinya. Jadi kalau perusahaan biasanya kalau masih mau berkembang biasanya dia dividennya nggak besar ya. Kalau dividennya besar atau apalagi sampai 100% biasanya sudah nggak berkembang lagi perusahaannya. Oke, ya ini forecast teman-teman ya, forecast meskipun masih jauh sekali. Ini kalau kita lihat dari kuartal satunya ini sudah paling tinggi teman-teman ya. Kalau kita lihat ya secara profit 280, kita lihat di kuartal-kuartal lainnya nggak pernah sampai ada yang 280 teman-teman ya. Paling tinggi, sehingga ini forecast EPS-nya 1120. Kalau misalnya baginya sama, ya dibandingkan dengan harga saat ini nanti akan dapat yield 4,7% tahun depan 2024, masih lama ya. Nah, untuk seasonality sendiri ini bulan April, Mei dan Juni sebenarnya kurang bagus ya. Negatif-negatif mungkin di akhir Juni bisa ngambil untuk ambil peluang di bulan Juli atau Agustus ya. Yang terdekat di Juli dan Agustus. Nah, untuk Bandara Moloki sendiri ini dimiliki oleh negara Republik Indonesia 60%, masyarakat 40%. Ya, ini direksi dan komisarisnya banyak sekali yang memiliki dan jumlahnya lumayan teman-teman ya. Kalau kita cek jumlah pemegang sahamnya ini sedang naik teman-teman ya, sedang naik dari 115 ke 122. Meskipun ini Maret turun ya, namun Februari nambahnya luar biasa. Ya, untuk investor asing di sini partisipasinya tinggi, 50% ke atas. Jadi kita bisa follow investor asing di saham BBNI ya, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini sudah kelihatan ya, investor asing 2023 ini sedang melakukan akumulasi. Ya, 2022 ini dari Oktober di kuartal 4 dia terlihat distribusi ya, dan itu distribusi terbesarnya dari bulan Desember teman-teman ya. Namun sudah ditutup nih teman-teman ya di sini ya. Sudah 2 juta, dan bahkan bulan April ya, meskipun belum tutup bulan, jumlah lot yang diakumulasi sudah paling tinggi dibandingkan Januari, Februari dan Maret. Nah, ini adalah secara detailnya teman-teman ya, secara detail apa yang terjadi setahun terakhir ini.
sorry ini bukan Februari, ini harusnya Maret ya. Salah salah ketik, tipe ya. Maret ke Maret teman-teman ya. Kalau kita lihat tadi investor asing setahun terakhir pun masih melakukan akumulasi teman-teman ya. Dan kalau kita lihat yang paling besar melakukan akumulasi di investor asing adalah reksadana nih ya. Dari 17,59 dia menambah menjadi 20,43%. Ya, kemudian ada lokal ID atau investor retail lokal ini juga menambah kepemilikannya 1,38%. Nah, siapa barangnya? Kalau kita lihat di sini, ini dari reksadana lokal teman-teman ya. Reksadana lokal yang buang barangnya dari 10,76% jadi 6,93% ya. Jadi dia buang dan ini buangnya rutin setiap bulan ya secara terus-menerus ya, continue ya, menyediakan supply dan kalau kita lihat reksadanya ini juga rutin ya, setiap bulan membeli termasuk investor retail lokal juga setiap bulan bertambah jumlahnya. Ya, jadi itu ini investor retail asing malah buang barang ya teman-teman ya, mau ngabisin kayaknya ya, tinggal 1,7 juta lembar saham. Ya, jadi secara overall ini sedang akumulasi ya investor asing karena tadi kita sudah sepakat bahwa partisipasi asing di sini besar, kemudian kepemilikannya juga besar, jadi kita follow aja investor asing di saham BBNI. Nah, ini adalah grafiknya teman-teman ya. Grafiknya ini apa? Foreign flow sangat tajam sekali ke atas ya. Jadi memang ini dari April akumulasinya cukup oke ya dan harganya ini yang menarik adalah harganya belum naik, teman-teman ya. Harganya belum naik. Kalau kita lihat secara Broksum juga ini tidak bisa dielak bahwa ini sedang ada di apa? Akumulasi ya. Big accumulation, teman-teman ya. Oke, jadi ini secara bandarmologi untuk bulan Aprilnya. Kemudian untuk teknikalnya di video yang sebelumnya, teman-teman ya. Video sebelumnya itu saya rilis bulan Februari BBNI ya. Saya prediksikan akan naik ke 9.900 ya, dan hari ini harganya belum menyentuh 9.900 teman-teman ya. Jadi prediksinya salah ya. Ini ya waktu itu dibuat di sini ya harganya di 31 Januari saya prediksikan ke sini terus naik ke 9.900 ternyata nggak sampai 9.900 ya. Ini cuma sampai berapa di sini ya? Belum menyentuh 9.900 dia turun lagi ya karena ada dividen ya. Jadi kenaikan dividennya nggak sampai 9.900 teman-teman ya. Turun lagi, kemudian ini mulai naik lagi dan kenaikan ini disertai dengan akumulasi. Jadi kalau secara teknikal ya ini bisa dibilang masih sama dengan Februari ya masih ranging di 8.500 sampai 9.900 ya. Masih ranging dan rangingnya ini sedang akumulasi teman-teman ya. Jadi ini menurut saya saham yang cukup menarik untuk dimasukkan ke watchlist gitu ya. Nah, kira-kira pergerakannya akan seperti apa? Ya, kalau kita lihat tadi kemungkinan dia akan masih di sini-sini aja teman-teman ya. Prediksi saya dia tetap akan turun dulu ya atau naik dulu ya. Kemungkinan kalau seperti ini karena ranging ya, bolehlah saya kayak gini ya. Dia akan naik kemudian akan turun ya kalau bisa sampai 8.800 is good ya. Namun pada akhirnya ya teman-teman ya, saya percaya ini akan tembus all time high-nya dia ya. All time high-nya dia ada di 10.250 ya. Saya percaya tahun ini dia akan tembus all time high-nya ya. Tinggal nanti teman-teman mau ambil posisinya di mana? Apakah mau langsung masuk atau nunggu ada koreksi? Nggak tahu koreksinya mungkin ke 9.250 atau bisa ke 8.800 ya karena ini masih ranging ya. Tergantung nanti ngebet mana, lebih ngotot mana yang antara yang jual sama yang mau beli. Ya, kalau lebih ngotot yang mau beli, buru-buru yang mau beli ya harganya akan naik. Kalau yang buru-buru adalah yang mau jual ya harganya akan turun. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk prediksi saya. Kemungkinan tahun ini pasti akan tembus all time high ya karena yang lainnya sudah tembus all time high nih. Ya, baru BPNI yang belum tembus all time high. Oke, terakhir di sahamnya teman-teman ya, untuk fundamentalnya kinerja jangka panjangnya naik ya, 12 tahun di kuartal 1, kemudian kinerja jangka pendeknya naik juga, valuasi terbilang wajar, rutin bagi dividen, yield terakhirnya 4,15% ya. Untuk seasonality potensi naik nanti ada di bulan Juli dan Agustus ya, semoga ini adalah bulan-bulan tembus all time high. Ya, kemudian bandarmologi ini sedang akumulasi, April juga sedang akumulasi dan yang menarik adalah sahamnya belum uptrend ya. Belum uptrend ya, masih ranging. Ya ini ya, masih ranging di 8.500 dan 9.900. Oke, jadi ini adalah analisa saham BBNI. Terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya buat ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah.
Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham BBNI. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri karena resiko juga akan ditanggung oleh teman-teman sendiri ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham BBNI. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.